Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah negara-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana ketika seorang Ibu Insinyur Haja Tatong Bara, yaitu seorang wali kota Kota Mubagu, Sulawesi Utara, ketika melafalkan doa Bapa Kami. Ya kan, kita tahu doa Bapa Kami itu adalah doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya, dan sampai sekarang itu biasanya juga dilakukan oleh orang-orang Kristen, ya. Walaupun mungkin juga ada gereja yang sudah tidak lagi menjadikan itu sebagai sebuah keharusan di dalam peribadatan, tetapi doa itu masih saja diajarkan untuk dihafalkan dan untuk juga digunakan untuk setiap saat atau ada acara-acara yang diadakan oleh umat-umat Kristen, begitu teman-teman ya. Dan luar biasa, seorang ibu hajah yang sudah pernah naik haji tentunya, tetapi rupanya beliau begitu hafal soal yang namanya doa Bapa Kami. Dan langsung saja teman-teman, kita akan melihat bagaimana videonya. Ini dia. Selamat kepada seluruh umat Katolik. Saya sekolah di SMP Katolik dulu. Di SMP, saya masih ingat doanya tadi, doa Bapa Kami. Kurang lebihnya saya masih ingat. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah negara-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah rezeki kami pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni mengampuni kesalahan sesama, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu pastikan saya. Satu lagi doa yang diajari di sekolah dulu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Oleh sebab itu saya sangat dekat dari dulu. Saya masih kecil SMP membersihkan gereja. Membersihkan dulu masih pastor orang Belanda kalau tidak salah. Kami membersihkan tempat perapian itu dulu, yang kuningan-kuningan itu kita gosok dulu. Nah, saya mendapatkan kebanggaan untuk meresmikan PAUD hari ini. Saya mendapatkan kebanggaan, nama saya tercatat di situ dan dikenang sepanjang zaman. Terima kasih, saya dapat kehormatan. Oleh sebab itu saya terima kasih sekali atas penerimaan yang hangat dari keluarga besar umat Katolik. Oleh sebab itu Kota Mubagu dapat penghargaan 10 besar kabupaten kota se-Indonesia yang tertoleransi di Indonesia. Saya dulu sekolah pagi, sorenya mengaji. Jadi saya sampaikan pada seluruh kita yang ada di sini bahwa mereka yang selalu menyalahkan orang lain, berarti dia tidak paham agamanya. Karena agama mengajari kita untuk hidup damai dan berkawan, tidak harus memusuhi. Berarti siapa yang memusuhi berarti dia tidak paham agamanya. Alhamdulillah, puji Tuhan, semua di Kota Mubagu paham, matang, karena pendidikan baik itu Katolik, Kristen, Protestan, umat Islam, mulai dari PAUD semuanya membahu-membahu, yang akhirnya
Oke, seorang muslimin yang sudah pernah naik haji. Tetapi kemudian kita melihat beliau sangat hafal dengan doa Bapa Kami, doa yang biasa dinaikkan oleh umat Kristen. Ya, ini tentunya bukan hal yang wajar kita lihat, ya, karena banyak tentunya di antara saudara-saudara kita muslim yang masih, atau boleh saya katakan memang tidak bisa menghafal yang namanya doa Bapa Kami. Ya, bahkan jangan salah juga, banyak justru saudara-saudara kita muslim tidak semuanya mereka itu tidak senang ya soal yang berbau Kristen, ya. Masuk gereja nggak boleh, ya kan, nyanyiin lagu rohani Kristen juga katanya haram dan sebagainya. Dan biasanya juga saudara-saudara kita ini mereka malah mengganggu berjalannya ibadah-ibadah orang Kristen, ya. Tapi seorang Ibu Insinyur Haja Tatong Bara, seorang wali kota yang saya pikir adalah seorang kepala daerah yang wajib ditiru oleh kepala-kepala daerah yang lainnya. Dan ini lebih khusus saya sampaikan kepada Ibu Anne Ratna Mustika, ya, yang adalah Bupati Purwakarta. Ayo Bu, belajar tuh sama Ibu Tatong, ya. Belajar bagaimana mengenal yang namanya toleransi, ya kan? Ibu kan seorang bupati, sama dengan Ibu Tatong Bara, seorang wali kota, kepala daerah tingkat 2. Dan perbedaannya, Ibu Anne Ratna Mustika ini ketika ada umat Kristen, ya, yang gerejanya GKPS dan belum memiliki rumah ibadah yang resmi sehingga mereka hanya bisa mengadakan ibadah di sebuah padepokan, ya. Dan akhirnya bukannya Ibu Anne sebagai bupati memberikan solusi agar jemaat GKPS bisa beribadah, tetapi beliau malah menyegelnya. Sedangkan Ibu Tatong Bara justru dia sudah hafal doa Bapa Kami, dan juga beliau ini kemarin kita melihat viral. Kenapa? Karena Ibu Tatong Bara menyanyikan lagu rohani Kristen. Wow, ini sangat luar biasa sekali dan jarang kita ketemukan. Dan inilah indahnya perbedaan, ya. Sekalipun kita berbeda, tetapi harusnya kita harus mengasihi satu sama yang lain, bukan memusuhi satu sama yang lain. Karena setiap ajaran agama tentunya pasti yang mengajarkan yang namanya cinta damai, mengajarkan yang namanya saling mengasihi satu sama yang lain. Tetapi kok masih banyak saudara-saudara kita nih, kadrun-kadrun yang tidak mau kalau rumah ibadah yang berbeda agama dengan dia didirikan di dekat rumahnya. Wow, dengan alasan mereka mayoritas di lingkungan atau wilayah tersebut. Seharusnya kalau kalian itu mayoritas, ayo jadilah pelindung, ya, atau pengayom buat yang minoritas, bukan malah yang membuat kericuhan, ya, dan menolak mereka yang minoritas. Salut buat Ibu Tatong Bara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu. Haleluya.